Firman yang saya ambil pada hari ini terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal Pasal 1 ayat yang ke-7. Ibu perikop tujuan Amsal ini. Ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Demikian kepada Tuhan. ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Oke, angkat pujian. 1, 2, 3. Di salib Yesus di Kalvari, usahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku sembuh. Puji namanya. Silakan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam Bapa kami di surga, Bapa yang bagus dan terima kasih. Tuhan, tiba saatnya untuk kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kiranya Engkau turut sertai, mulai dari awal, pertengahan, juga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Diana, luar biasa untuk firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kita. Yang beliau, Hadir Ibu. Erna, Hadir. Pepina sana, Hadir Ibu. Ire, Alfa. nah itu, Juandri, Juwita, Sakit. Maria. Ibu. Oke, terima kasih untuk hari ini untuk pujian dan doanya, dan juga kita hari ini akan belajar bagaimana Allah sebagai Allah berkarya. Allah berkarya dengan sub elemen kita pada hari ini, dia berkaitan dengan Allah penyelamat. Kalau kemarin Allah menjadi pemelihara, sekarang kita masuk dalam Allah penyelamat. Allah penyelamat. Sudah mengerjakan minggu lalu, ya ada 3 katanya. Sudah? Oke. Kesepakatan kita. Setiap kali pembelajaran kita dimulai, pasti kita akan memiliki kesepakatan, yaitu di mana kesepakatan ini kita belajar bagaimana untuk tidak menggunakan handphone pada saat pembelajaran, tetapi menggunakan handphone ketika mengerjakan tugas. Ya, satu lagi. Yang berikut, kalau keluar dari ke kamar mandi atau buang air kecil, biasanya kita harus meminta izin supaya saya tahu Anda punya waktu untuk masuk. Yang berikut adalah kesepakatan kita berikut, dia berkaitan dengan yang namanya pembelajaran kita. Berarti kalau saya menjelaskan di sini, Anda bisa menyimaknya dengan baik. Bisa? Siap? Oke, kita belajar lagi tentang materi kita hari ini, tentang Allah penyelamat. Dia punya elemennya itu Allah berkarya, dengan sub elemennya adalah Allah penyelamat. Kalau minggu lalu kita belajar berapa tokoh Alkitab? 4 tokoh Alkitab, apa saja? Ada Naomi, ada Nuh, ada siapa lagi? Kita belajar bagaimana Allah menyertai. Sekarang kita belajar bagaimana Allah sebagai penyelamat. Kalau kita belajar tentang Allah menyertai dengan Allah penyelamat, ada hubungannya tidak? Hubungannya apa? Diselamatkan, ya. Contoh salah satunya apa? Contoh Alkitab Allah menyelamatkan. Nabi siapa yang diselamatkan? Daniel salah satunya. Itu lagi Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batu
menyukai istri panglimanya. Berarti kemampuan Alkitab kita harus kita tambahkan. Kalau kita orang hebat, berarti kita belajar bagaimana Allah penyelamat. Bicara tentang Kejadian 1 ayat 28, 26 sampai 28 ya. Baca Kejadian pasal 1. Semua bawa Alkitab? Ibu juga biasanya belajar dari Alkitab. Mau belajar tentang penyelamat harus dari Alkitab juga. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke-28. Satu orang baca. Silakan. Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak yang ada di seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang ada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut zamannya. Oke, terima kasih Diana untuk firmannya. Jadi kita belajar tentang konteks Alkitab. Jadi sebentar kita akan buat 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang atau 3 ya, supaya genap. Atau 4 saja, ini sendiri ya, bisa 2 saja. Oke, silakan. Silakan berpapasan, memperhatikan. Apa orang tua memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Tetapi sebelumnya kita bikin satu permainan bisa supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas. Semua bangkit berdiri. Butuh konsentrasi. Siap? Saya ulangi sekali lagi. Pegang kepala, hidung, telinga, mulut, kaki. Bapak. Oke, 1 poin ya. Ulang lagi. Pelan-pelan. Tepuk tangan dulu, semangat. Pegang. Konsentrasi. Kita mau mengerjakan tugas yang banyak. Bu ya, 1 dia sudah memperbaiki kesana. Oke, siap. Oke. Jangan lupa ya Pak. Oke. Pegang hidung, mata, telinga, kepala, mulut, kaki, kepala, telinga, hidung, mulut, mata, kepala, kaki, hidung, mulut. Harus pakai kaki. Kita kembali ke laptop. Sekarang kita akan mengerjakan bagaimana Allah sebagai penyelamat memberikan kita semangat. Saja sudah Allah memberikan penyelamatan. Siap belajar? Kita sudah melakukan gerakan cepat dia dapat kok. Oke. Apa pekerjaan orang tuamu? Apa kegiatan rutin kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap orang? Apa pekerjaan orang tuamu? Apa kegiatan rutin kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap orang tua? Bagaimana perjuangan orang tua terhadap kalian? Itu masing-masing pikir dalam soal ini. Kalian berpikir dulu, kira-kira si siapa orang tua mau yang poin berapa? Pekerjaan orang tua kita apa? Betul itu semua. Betul apa kegiatan rutin kalian? Supaya pekerjaan selesai cepat. Silakan teman. Oke, kita mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dari Erna. Silakan maju di depan Erna. Maju di depan apa? Oke. Pakai buka Erna. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja. Nomor 1, apa pekerjaan orang tua? Kami menjawab bertanya. Nomor 2, apa rutin kalian? Saya menjawab, rutinitas saya di rumah, saya sering bekerja membersihkan rumah dan saya membantu orang tua saya. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap orang tua?
Yang pertama sopan, yang kedua menghargai orang tua, yang ketiga mendengar perintah orang tua, yang keempat membantu orang tua. Nomor 4, bagaimana perjuangan orang tua? Bagaimana perjuangan orang tua memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya? Yang pertama, jangan bekerja keras, dan yang kedua, tetap semangat. Oke, good. Silakan kelompok berikutnya. Mau Diana atau saya dulu? Yes, ya. Semangat. Ibu senang sekali kalau punya antusias belajar begini. Ibu yang tadi saya sembuh. Terima kasih. Tadi ibu sudah lemas sekali, tapi ibu lihat kan punya senyummu itu membuat saya bahagia. Berikan ya, boleh? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Asik. Semangat. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja. Bagaimana sikap kalian terhadap orang tua? Baik, sopan, kadang melawan, kadang masuk ke disuruh. Ini hasil diskusi mereka. Yang keempat, bagaimana pekerjaan orang tua memenuhi kebutuhan anak dan keluarga? Jawaban, orang tua bekerja sangat keras dari pagi sampai malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari kelompok kami. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Kembali, kalian orang hebat, kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, menjawab pertanyaan yang luar biasa dari sisi kelompok. Jadi semua kelompok itu memahami apa yang saya tanya. Kenapa kita mulai dengan hal penyelamat dari keluarga? Karena disitulah letak Allah memberikan penyelamatannya yang pertama bagi keluarga. Yang awal Allah menyertai, Allah menjadi penyelamat bagi keluarga itu siapa? Keluarganya siapa dari kita? Siapa lagi? Masa hanya baru Nuh, tiba-tiba nggak ada? Memangnya langsung ada Nuh? Memangnya di dunia ini langsung ada Nuh? Hello? Adam dan Hawa. Memiliki anak tidak? Siapa? Kain dan keluarga siapa lagi yang alam menjadi penyelamat? Abraham. Oke. Banyak cerita Alkitab yang menjelaskan, saya menyimpulkan dari pemahaman ada yang bilang katanya saya di rumah sedikit melawan. Terus bagaimana sikap kalian? Terkadang melawan, terkadang tidak melawan. Nah, kalau Allah menyelamatkan kita, seharusnya apa yang kita lakukan? Menyelamati, mensyukuri karya penyelamatannya. Ada dia punya ayat firman, yaitu terambil dari Galatia. Kasih sukacita. Bisa nyanyi semua? Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia itu menjelaskan bagaimana kita punya unsur sabar, kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi lemah lembut. Kenapa yang terakhir penguasaan diri? Kalau sudah punya kasih
kasih sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah menguasai diri, jadi kita bisa menutup kegiatan kita untuk pembelajaran materi kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang paham? Ada. Ya, angkat tangan silakan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu belajar hari ini? Sangat gembira karena menyampaikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, sangat gembira. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang sebagainya, tetapi semuanya itu kita kembalikan ke keluarga kita yang diberkati. Pertama kali kenapa Allah memberkati keluarga? Karena keluarga ini tempat Allah berkarya. Makanya dibilang Allah berkarya. Karena disitulah Allah sebagai penyelamat. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk beberapa minggu depan. Kita akan lagi masuk tentang bagaimana kita hidup berukun di dalam keluarga. Materi kita untuk minggu depan bagaimana kita rukun dalam keluarga. Kita sudah bagaimana tahu perjuangan orang tua kita sangat luar biasa ya. Tadi ada yang bilang perjuangannya orang tuanya bekerja keras. Apa tadi? Bekerja keras ya, letih, lesu. Pernah tidak Bapak pulang nanti minum air atau WA Bapak sudah makan, atau mama capek sudah bekerja hari ini, ataukah dia pulang langsung dia bilang ini pakaian kotor cuci, atau memilih ma capek mari kau saya pijit. Ingat, pengorbanan orang tua kita itu baru orang tua kita, apalagi Allah yang menjadi penyelamat hidup kita. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, dan minggu depan kita akan belajar satu orang berdoa. Karena silakan berdoa. Sebelum kita nanti pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari tadi kami akan berpisah, dan yang Kau memberkati, menjaga dan melindungi kami. Mendoa dan harapan kami, dalam nama dan kasih-Mu, kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Erna. Sehingga minggu depan kita bisa buat permainan baru, kita bisa semangat baru. Semoga minggu depan kita bisa lebih baik lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.